Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudara, kita akan membaca Injil Lukas pasal 24, ayatnya mulai ayat yang ke-19. Saudara, ini adalah kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang berjalan ke desa Emmaus. Nah, kisahnya saya percaya Anda semua sudah mengerti. Nah, kita akan lihat pembicaraan antara Kleopas, salah satu dari mereka, dengan Tuhan Yesus yang belum dikenalinya. Itu adalah Tuhan yang sudah bangkit, yang berjalan bersama-sama dengan mereka, sehingga dari 2 orang menjadi 3 orang, berjalan menuju ke desa Emmaus, dan sambil berjalan mereka berbincang-bincang. Nah, menarik saudaraku bahwa 2 orang ini, Kleopas dan kawannya ini, ngobrol dengan Tuhan Yesus tapi tidak mengenali dia. Bahwa ini adalah Sang Mesias yang sudah mati bagi mereka dan sudah dikuburkan dan sudah bangkit. Dan sekarang sedang berbincang dengan mereka. Jadi mereka nggak tahu. Ini saya langsung aja ayat 19. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Ya, karena di atas itu Kleopas itu berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi belakangan ini, gitu ya. Nah, kita lihat, katanya pada mereka, Tuhan Yesus mancing dengan pertanyaan, apakah itu? Jawab mereka, perhatikan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pengenalan mereka terhadap Yesus, ini kan murid, ini 2 orang ini kan pengikut-pengikut Kristus pada waktu Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai seorang nabi, itu punya kuasa yang luar biasa. Mereka lihat dengan mata kepala Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit, lahirkan orang kusta, orang lumpuh berjalan, mata buta celik, ya, segala sakit penyakit disembuhkan, membuat mujizat, 5 roti 2 ikan, dan sebagainya. Ya, jadi ini 2 orang ini ngerti tentang kuasa yang ada pada Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan pun juga penuh dengan kuasa. Mereka tahu Tuhan meneduhkan badai, Tuhan berkata-kata dengan penuh kuasa, iblis diusir dengan perkataan Tuhan. Itu mereka lihat, saudara. Dan kemudian dalam pekerjaan juga nyata sekali di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Tapi hanya sebatas itu, saudaraku, sebatas seorang nabi. Nah, kemudian, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Berakhir dengan kekecewaan. Kenapa pahlawan seorang nabi yang muncul dengan begitu penuh kuasa, penuh tanda-tanda ajaib, penuh otoritas, kok berakhir dengan ditangkap, kemudian diserahkan kepada penguasa Roma dan disalibkan, dihukum mati dengan disalibkan. Ayat 21, nah ini harapan sebelumnya, saudaraku, dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi harapan mereka, ini Mesias. Nah, pengertian mereka, ya ini pengertian yang nasionalis, ya saudaraku, nasionalisme dari 2 orang ini Mesias yang datang ini akan membebaskan kami, bangsa Israel, dari apa? Dari penjajahan Roma yang begitu kejam dan keras. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah
pembebas mereka terhadap penjajah. Itu pengertiannya hanya sampai di sana, saudara. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, mati kan? Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Nah, ini kan Maria Magdalena, kemudian Salome, kemudian yang lain-lain, saudaraku ya. Maria yang lain, itu perempuan-perempuan murid Tuhan itu datang ke kubur. Dan mereka mengejutkan kami karena ayat 23 tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, ini peristiwa lain, saudaraku, yang bisa saudara baca di dalam kisah kebangkitan Tuhan. Jadi mereka jumpa dengan malaikat, diberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, saudaraku, saya merenungkan akan dialog dari Kleopas dan kawannya tentunya. Itu mereka bicara kepada Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Menarik ya, bagaimana dia bicara dengan pribadi yang dia ceritakan, padahal itu adalah orangnya sendiri, tapi dia tidak bisa mengenali. Nah, yang perlu kita renungkan, saudaraku, ini pelajaran buat kita ya. Yesus itu sebetulnya siapa sih? Mereka kalau hanya menganggap Yesus itu sebagai pembebas, pembebas dari apa? Kalau mereka dalam kondisi sebagai bangsa yang tertindas, mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi. Ya. Kalau zaman sekarang, Yesus itu siapa? Apakah dia itu sebagai seorang Mesias, pembebas dari Anda ketika Anda terjerat hutang? Atau pembebas dari Anda ketika Anda sedang menderita sakit, disembuhkan? Atau pembebas dari persoalan-persoalan apapun yang sedang menjerat kita, sedang kita alami, kita hadapi? Apa, saudara, sebetulnya Yesus itu? Tapi Yesus di sini, sebagaimana diceritakan oleh mereka sendiri, itu dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit dari maut. Nah, saudaraku, coba ya kita merenung. Kita boleh bebas dari apa saja, tapi kita tidak bisa bebas dari satu hal, yaitu maut atau kematian. Sebab semua orang, kecuali kalau nanti Tuhan datang pada hari kedatangan Dia, sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru. Nah, pada waktu itu kita semua yang masih tinggal hidup, kita tidak akan mengalami kematian seperti saudara-saudara kita yang mendahului kita. Tapi itu nanti. Dan kalau waktu itu belum tiba, semua orang sejak zaman dahulu semuanya mengalami kematian. Semua mengalami kematian. Sejak zaman purbakala semua mengalami kematian, saudaraku. Zaman Tuhan Yesus juga rasul-rasul semua mati. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bahwa sebetulnya berita utama dari Injil atau kabar baik, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Maut adalah musuh terakhir yang dihadapi oleh manusia. Dia memang telah membuktikan, menyelesaikan persoalan-persoalan manusia sementara hidup di atas muka bumi ini. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan mereka yang lapar.
Dia mengusir setan-setan. Itu adalah pekerjaan Tuhan sebagai Mesias. Tidak salah, saudaraku. Tetapi rupa-rupanya dua orang ini menganggap Yesus sebagai nabi yang berkuasa luar biasa, tetapi dalam pengertian sampai di situ saja, sebagai pembebas yang sementara. Masalah sementara yang mereka ada. Masalah terbesar bagi bangsa Israel adalah mereka dijajah. Padahal ada satu penjajah yang jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada Romawi yang menjajah secara jasmani, secara mental, yaitu penjajahan dosa. Dan itu yang dibereskan sama Tuhan. Tuhan Yesus membereskan masalah dosa manusia, karena upah dosa adalah maut, maka Tuhan Yesus melalui maut dan menyelesaikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Haleluya. Saudaraku, ini Injil yang benar. Kalau saudara fokus saya hanya sampai di sana, kita repot, saudara. Itu bukan Injil yang lengkap. Injil yang lengkap harus mengerti bahwa aku telah mengalahkan maut. Karena Tuhanku, Yesus, sudah menang atas maut. Jadi aku pun pemenang atas maut. Jadi saudara, kita pada akhirnya harus menghadapi kematian dan kita dengan iman percaya. Kita tahu, seperti Tuhanku sudah bangkit, aku pun, kalaupun aku harus selesai dengan kehidupan di bumi ini, aku akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Tuhanku, demikian aku akan mengalaminya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.